Awan mengkang jagat gumelan, kemarin kang candrane ngakesan, carita nekang wayang purwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa itu wayang. Di Indonesia, wayang merupakan salah satu kesenian yang sangat populer. Tidak hanya wayang kulit, ada beberapa kesenian wayang terkenal. Salah satunya adalah wayang golek dari Jawa Barat. Wayang golek adalah salah satu kesenian wayang tradisional dari Jawa Barat. Untuk saat ini, banyak tergesernya tokoh dan cerita wayang golek disebabkan karena kurangnya pengenalan kepada anak-anak remaja. Lain hal dengan cerita hero dari luar yang dapat menyesuaikan zaman, mulai dari pengenalan melalui komik, film, dan gabungan dengan cerita serta gaya visual yang lebih memikat para remaja. Di sini saya akan membahas hakikat wayang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hakikat pertunjukan wayang atau purwa Jawa semenjak kemunculan sejak zaman Airlangga abad 11 hingga sekarang selalu mengalami perkembangan baik dari wujud figur tokohnya maupun pertunjukan. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial budaya. Bagi masyarakat pendukung wayang menghayati pertunjukan wayang bukan sekadar tontonan tapi memberi makna dan dalam kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wayang. Yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional bangsa Indonesia. Wayang kulit ini lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur. Namun, beberapa daerah seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Bali juga memiliki jenis kesenian wayang kulit. Wayang kulit ini dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog. Yang kedua, wayang wong. Wayang wong sesuai dengan nama dan sebutannya. Jenis kesenian wayang ini tidak lagi diperankan dengan boneka kulit, tetapi langsung dimainkan oleh manusia sebagai tokoh yang memerankan pertunjukan wayang, sebagaimana manusia berperan sebagai pengganti boneka-boneka wayangnya. Yang ketiga adalah wayang kurcil. Wayang kurcil terbuat dari bahan kayu yang pipih dengan ukuran rata-rata relatif kecil. Bahkan munculnya suara kelitik-kelitik sehingga dinamakan wayang kelitik. Yang keempat adalah wayang beber. Wayang beber merupakan jenis pertunjukan wayang dengan cara membentangkan kain yang panjang. Yang kelima, wayang golek. Orang sering menghubungkan kata wayang dengan bayang karena pertunjukan wayang kulit yang memakai layar menimbulkan bayangan. Di Jawa Barat ada wayang yang menggunakan boneka. Dari kulit disebut wayang kulit dan dari kayu disebut wayang golek. Dan ada wayang yang dimainkan oleh manusia, wayang orang atau wong. Dua macam wayang golek yang ada di daerah Sunda, wayang golek, papak, cepak, dan wayang golek purwa. Semua wayang kecuali wayang wong dimainkan oleh seorang dalang sebagai pemimpin pertunjukan yang sekaligus menyanyikan suluk. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal terbentuknya wayang. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, wayang hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara adat Jawa. Penggunaan bahan-bahan seperti binatang, buruan atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan wayang pada saat ini. Selama berabad-abad, budaya wayang berkembang menjadi beragam jenis. Kebanyakan jenis-jenis wayang itu tetap menggunakan Mahabharata dan Ramayana sebagai induk ceritanya. Jika pada masa klasik, wayang hanya terdapat beberapa varian. Pada masa modern ini, perkembangan menjadi bermacam-macam varian, yang isinya pun tidak hanya berupa nilai-nilai kerohanian, namun berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada perkembangan perwayangan periode modern, bermunculan wayang-wayang jenis baru seperti wayang suluh, wayang wahyu, wayang gendog, dan wayang kancil. Bermunculnya wayang-wayang jenis baru ini membawa suatu iklim baru dalam dunia perwayangan. Di sini akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Jadi, seni wayang bagi anak muda zaman sekarang ada sebagian yang mengetahui, namun tidak semua juga yang tahu tentang asal-usulnya lebih dalam. Seni wayang itu sendiri adalah sebuah seni pertunjukan di Indonesia yang berkembang pesat dan telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. Seni wayang itu sendiri banyak macam-macamnya, namun hanya sebagian yang anak muda ketahui, seperti wayang purwa, wayang golek, wayang orang.
Mungkin hanya itu saja yang dikenal oleh anak muda zaman sekarang. Namun, kesenian ini sangatlah membuat menarik bagi berbagai kaum dari muda hingga tua. Pada diskusi kami kali ini adalah, dahulu wayang hanya terbentuk dari rumputan yang diikat sehingga bentuknya sangat sederhana. Lalu pada masanya, pertunjukan wayang dilakukan untuk memuja roh nenek moyang dan juga untuk melakukan upacara adat Jawa. Wayang di tengah masyarakat juga mempunyai fungsi yang penting sebagai sarana pendidikan, penghayatan, hiburan, integrasi sosial, dan kegiatan ekonomi sebagai lambang yang penuh makna. Seiring berjalannya waktu, wayang memiliki banyak jenis, mulai dari wayang kulit, wayang wong, atau wayang orang, wayang kerucil, wayang beber, dan wayang golek. Wayang yang dulu hanya cerita tentang Ramayana dan Mahabharata, seiring berjalannya waktu berubah menceritakan perjuangan bangsa seperti wayang Suluh dan wayang Pancasila, serta ada yang menceritakan cerita di daratan Cina. Namun bagi masyarakat milenial, sebagian dari mereka hanya tahu beberapa jenis wayang dan tidak tahu asal-usulnya. Penyebabnya adalah karena dari beberapa mereka, khususnya anak muda, menganggap kesenian ini adalah kesenian zaman dulu yang sudah tua. Padahal kesenian ini merupakan kesenian turun-temurun dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.